Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Man 1 Pamekasan, Bapak Noman Afandi MPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Satu, udah cukup. Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu pembantu Kepala Madrasah Man 1 Pamekasan serta segenap tenaga pengajar Man 1 Pamekasan. Yang kami hormati segenap alumni Man 1 Pamekasan sebagai perwakilan yang sudah hadir pada acara debat kandidat ini. Terima kasih atas kehadirannya. Pengurus OSIS serta siswa-siswi Man 1 Pamekasan yang saya cinta sayangi. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah tercurahkan untuk kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat bersilaturahim dalam rangka debat kandidat dan pemilihan ketua dan wakil OSIS Man 1 Pamekasan periode 2021-2022. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang dapat mengikuti sunnah beliau. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi Man 1 Pamekasan yang saya cinta sayangi, dalam 2,5 tahun menuju 3 tahun kepemimpinan saya di Man 1 Pamekasan, rupanya Allah mentakdirkan Man 1 Pamekasan ini untuk berubah ke suasana yang baru, baik dari segi program akademik ataupun non-akademik, termasuk juga fasilitas yang ada di Man 1 Pamekasan ini. Jadi ke depan anak-anak dengan kolaborasi pengelola Man 1 Pamekasan bersama tim OSIS, tidak ada alasan Man 1 Pamekasan ke depan untuk tidak maju lagi. Mohon maaf untuk OSIS yang sudah satu periode, satu kepemimpinan tidak banyak berbuat di Man 1 Pamekasan karena kondisi COVID ya. Sehingga boleh dikata program tidak begitu optimal. Tetapi ini karena memang faktor alam, faktor kendala alam. Sehingga beberapa kegiatan boleh dikata hampir semua kegiatan ekstra mangkrak. Terkecuali secok ngicok. Pecinta alam ada kemarin cok ngicok ndak apa-apa lah. Kor ngicok cok kebele kelu. Iya, karena memang anak-anak capek semua di rumah terus, daring terus, capek banget. Butuh semacam aktivitas. Makanya ke depan tidak usah khawatir Anda akan kehabisan aktivitas. Silakan para calon OSIS yang akan datang ini optimalkan potensi Anda untuk mengembangkan Man 1 Pamekasan. Baik dari sisi akademiknya maupun sisi non akademik. Semua yang duduk di depan ini yang terbaik dari yang sudah ada. Tentunya pengurus OSIS lama enggak sembarangan kan ya, enggak sembarangan memilih orang ini. Mulai dari yang
seragam hijau alma mater madrasah pramuka dan seragam putih abu-abu. Ini semuanya yang terbaik, siapapun yang terpilih adalah itulah yang akan membawa Man 1 dalam 1 tahun ke depan. Di forum ini mungkin ada yang kelas 3 yang, ada yang kelas 3 yang hadir juga yang ini angkatan corona yang ketiga mungkin. Mohon maaf kita tidak bisa memberikan apa-apa untuk Anda, tetapi saya sering mengatakan walaupun tidak banyak yang didapat dari Man 1 Pamekasan, tapi semoga paling tidak yang Anda dapat itu barokah. Yang Anda dapat itu akan bermanfaat. Ada yang tanya, yang kelas 3 bagaimana Pak Nukman? Karena ini bulan 6 ini sudah dibongkar nak. Bangunan ini bulan 6 ini insya Allah sudah dibongkar. Termasuk juga yang bukan hanya yang SBSN, yang PUPR itu dengan mobilernya kalau tidak salah itu kemarin. Berarti tidak menutup kemungkinan semua bangku yang ada itu dikeluarkan diganti dengan fasilitas yang baru. Semua bangunan insya Allah berlantai. Jadi Anda jangan takut untuk mempromosikan Man 1 Pamekasan ke lapangan. Tahun 2021 ternyata Allah memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Yang kelas 3 bagaimana? Kan gak kebagian Bapak. Saya sampaikan kalau pingin kebagian buat permohonan untuk tidak lulus sehingga bisa kebagian bangunan yang baru. Tetapi bagaimanapun juga walaupun tidak kebagian, Man 1 itu adalah alma mater Anda. Man 1 itu adalah nama besar Anda. Man 1 itu adalah harga mati Anda, harga mati kita semua. Jadi Anda nanti boleh berbicara, sekolah tingkat itu miliknya Man 1 Pamekasan. Di dalam hal ini juga di forum yang sangat berharga ini Pak Lisip nanti untuk tahun depan OSIS itu dikolaborasikan dengan tim untuk PBDB nanti. Jadi satu paket dengan tim guru. Ini keenakan, kemarin OSIS enak, gurunya jingkrak kemaksana kemari. Jadi OSIS itu sekaligus ke depan panitia PBDB untuk membesarkan Man 1 Pamekasan. Alhamdulillah dukungan Anda, siswa baru ini di jalur unggulan anak-anak hampir mencapai 250 siswa. Kita target siswa baru ini 350. Tahun depan berapa Pak Noman? 400. Tahun depan kita targetkan 400. Dan ke depan itu di kesiswaan tidak ada alasan untuk tidak maju. Karena mungkin 50% dari anggaran itu untuk program kesiswaan. Kenapa untuk program kesiswaan? Karena program sarana sudah tidak perlu lagi. Sehingga dana-dana yang ada di Man 1 itu untuk pengembangan program. Apa saja silakan. Tapi bagaimana juga akademiknya juga menggigit juga. Non akademiknya juga menggigit. Tidak hanya kegiatan pramuka, tapi pramuka tidak pernah juara. Kegiatan apalagi pencak silat, tapi pencak silatnya tidak juara. Ke depan juga semuanya harus juara. Semuanya harus juara. Karena apa? Semua fasilitas sudah kami siapkan. Anggaran juga kami persiapkan. Malam mohon doa restu nanti ruang OSIS itu kami setting kayak Man 1 Kota Bandung. Oh enak nanti. Jadi ruang OSISnya nantinya nyaman. Ruang ekstranya juga nyaman. Sehingga Anda tidak mau pulang dari Man 1. Mun parla usaha koniin. Ini harapan. Benih Kroasi mun kurang celep ki pesa kapal tasek roy sabe nang sekolahan.
Kurang jelek Pak, kan bedegi pasal akas itu Pak. Mun kurang jelek, mak titi es batu kakek. Jadi saya bangga dengan OSIS membawa acaranya, MC-nya cukup pede, bagus. Ini punya bakat anak ini. Termasuk yang lain punya bakat. Tak geluguk berbicara, sepertinya sudah semester 4 di perguruan tinggi ngomongnya. Ya, semuanya harus seperti itu. Jadi tugas Bapak ini nak, siapapun nanti yang terpilih hanya memfasilitasi apa yang menjadi keperluan Anda. Saya sering menyatakan ke waka-waka, tugas kepala sekolah itu mencari uang. Tugas waka adalah menggerakkan mesin, menggerakkan program. Malah alma maternya, ini saya support banget, cantik alma maternya. Malah ini coba biar ada sedikit gregetnya juga Pak Zaini. Untuk kelas unggulan itu nanti ada alma maternya, ada jasnya. Ada jasnya. Beli kalau misalnya anak-anak tidak punya uang, nanti utangnya ke saya. Kalau 150 per ekor, kalau 50 ekor itu berapa duit nanti. Iya. Biar greget gitu. Saya lihat ini cantik banget alma maternya ini. Ini yang terbaik dari yang kemarin. Yang kemarin itu hitam. Ya, Konako hitam itu. Tapi memang berit beneran, contohnya alumni itu. Jahitannya juga bagus. Ini coba waka kesiswaan dimusyawarahkan nanti. Saya pingin jahitannya pasrahkan ke Pak Subairi biar ada sedikit terobosan. Jadi anak unggulan itu pakai jas khusus hari Senin misalnya. Pakai jas semua yang unggulan. Biar keren lah, siapa tahu nanti jadi direktur semua ini. Kami hanya ingin mengantarkan Man 1 Pamekasan ke zaman dulu. Dulu di Man 1 itu nah pendaftarnya itu sampai 700 lebih katanya. Iya, sampai 700 lebih. Tidak menutup kemungkinan tahun depan ini akan terjawab pertanyaan itu. Sehingga Anda programnya saya bikin manja. Makai paben mabede ekstra naik tower pasal loncat apa bedep. Itu dari kami. Yang terpenting saya pingin optimal nanti siapapun yang duduk di waka kesiswaan nanti harus benar-benar greget. Ini sudah bagus yang sekarang ini. Saya maunya Bu Hosna itu tetap di humas. Tapi sudah 2 periode itu. Tekotan muse apa ya langkahnya larjab itu. Nggak tahu ini Bu In, kira-kira saya lihat langkahnya cepat juga Bu In. Barangkali Bu In nanti di humas atau siapa saja nanti. Kalau humas itu ya, Pak Subairi berjalan depak ke jalan lauk, humas depak ke samsat pun jalan ada ini karena memang bagian gituan. Ini mungkin sementara yang dapat saya sampaikan. Jangan sampai amin gok sogok ya. Jangan pakai uang nanti. Lagi beri saya 10 ribuan seron nyuruh. Tidak boleh itu nanti. Tidak usah pakai tim sukses. Biar kita demokrasi beneran nanti hasilnya. Saya kira ini selamat berjuang. Semua kandidat saya katakan ini yang terbaik. Siapapun yang terpilih, yang tidak terpilih harus menjadi pengurus inti. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Menginjak acara yang keempat yaitu pembacaan tata tertib debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS Man 1 Pamekasan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Tata tertib debat kandidat calon pengurus OSIS Man 1 Pamekasan. Yang pertama, paslon dan pendukung paslon dilarang membuat keributan. Yang kedua, setiap paslon tidak diperkenankan memotong pembicaraan ketika debat berlangsung. Pendukung paslon tidak diperkenankan berbicara saat debat berlangsung. Yang keempat, setiap paslon mempersiapkan pertanyaan kepada lawan paslon. Yang kelima, paslon debat bersikap sopan dan tidak merendahkan paslon lainnya. Terima kasih. Acara yang kelima yaitu penyampaian visi, misi dan
serta program kerja yang masing-masing kandidat akan membacakan. Dimulai dari kandidat nomor 1, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jairi Fani Majid. Saya sebagai calon ketua OSIS Mansatu Pamekasan. Dan saya Farida Ulfadud Fiakusyairi. Saya sebagai calon wakil ketua OSIS Mansatu Pamekasan. Dan di sini kami ingin membacakan visi dan misi kami serta program kerja kami. Untuk visi kami adalah menjadikan OSIS sebagai suatu organisasi yang cermat. Cermat sendiri yaitu cekatan, empati, responsif, mandiri, amanah, dan juga terampil. Dan untuk misi kami yaitu pertama, mempererat tali kekeluargaan antara siswa dan guru. Yang kedua, meningkatkan mutu kerja OSIM. Yang ketiga, bertanggung jawab atas amanah yang dipercayakan. Yang keempat, merangkul semua anggota dan tidak membedakan atas dasar apapun. Yang kelima, melanjutkan program OSIS sebelumnya dan menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya untuk paslon nomor 2, waktu dapat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Rusantila Rosa sebagai calon kandidat Ketua OSIS Mansatu Murtado sebagai calon wakil. Terbentuk siswa yang berakhlakul karimah, cerdas, kreatif, dinamis, berprestasi, dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi. Adapun dengan misi 1, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, mengembangkan kreativitas, potensi, bakat dan minat melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan menjadikan siswa-siswi Mansatu Pamekasan bertanggung jawab dan disiplin yang tinggi. 3, mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan. 4, dan melanjutkan dan mengembangkan program-program OSIS Mansatu sebelumnya. 5, menghasilkan kader yang berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. 6, mengoptimalkan fungsi dan peranan OSIS Mansatu Pamekasan serta etos kerja yang tinggi. Selanjutnya program kerja kami yaitu dengan memanfaatkan benda-benda rongsokan menjadi karya seni indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya paslon nomor 3, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Rehanudini, saya sebagai calon ketua OSIS Mansatu Pamekasan dan rekan saya Khairul Saleh, saya sebagai wakil Mansatu Pamekasan. Di sini kita akan membacakan visi misi kita. Yang pertama, visi kita adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa Mansatu Pamekasan sehingga dapat menjaga nama baik sekolah menuju sekolah yang unggul dan menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada serta menciptakan generasi muda yang berkualitas, berakhlak mulia dan amanah. Misi 1, melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antar guru dan siswa seperti menyelenggarakan perlombaan yang mendidik. 2, menciptakan kondisi sekolah yang kondusif dalam belajar untuk menghasilkan siswa yang berpotensi dan mandiri. 3, memajukan kualitas ekskul di sekolah agar banyak diminati siswa dan mampu mengukir prestasi di luar sekolah. 4, mengadakan kerjasama dengan sekolah lain dari siswa akademik, olahraga, dan seni. Yang terakhir, menjalin kerjasama dengan organisasi internal sekolah lainnya untuk memicu kreativitas siswa. Dan jika kami terpilih menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS Mansatu Pamekasan, program kerja yang akan kita lakukan yang pertama, menggalakkan program Go Green sebagai wujud pelaksanaan sekolah adiwiyata.
Dan yang kedua, menjalankan kegiatan MAN 1 Pamekasan yang sudah purna atau yang hampir tidak pernah diadakan. Dan yang terakhir adalah mengaktifkan kembali program-program OSIM yang tertunda akibat pandemi COVID-19. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga siapapun yang terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIM MAN 1 Pamekasan dapat menjaga amanah dan tanggung jawab dengan baik dan benar. Acara yang keenam, di mana acara ini adalah acara inti yang akan menjadikan kandidat beradu argumen dengan cermat dan kreatif, yaitu acara sesi tanya jawab. Kita membagi 3 sesi tanya jawab, yang mana sesi pertama yaitu dari Dewan Guru yang kami batasi 3 penanya. Sesi kedua penanya tanya jawab dari siswa maupun siswi, kami batasi 3 penanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Pertanyaan Ibu hanya singkat saja untuk ketiga ini ya, paslon. Silakan sebutkan kelebihan kalian atau keunggulan yang kalian miliki, baik ketua ataupun wakil. Kenapa Ibu harus memilih kalian? Kamu punya apa? Bukan program ya, kamunya punya apa? Misal, oh saya pandai ini loh, gitu. Oh saya cantik, gitu. Ya, jadi itu pertanyaan dari Ibu. Karena untuk memilih, kalian kan harus menunjukkan apa yang kalian punya, kelebihan kalian, keunggulan kalian dibanding yang lain agar terpilih, gitu. Kalau program bagus semua sudah, cuma kan di sini ketika teman-teman kamu ini tidak kenal atau tidak satu kelas lain atau guru yang tidak ngajar kamu, itu kan kurang begitu tahu satu persatu, terutama Bu Fatim yang hanya ngajar di kelas 12. Tuh, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk Ibu Fatim. Bisa dijawab paslon nomor 1. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Fatim. Jadi untuk kelebihan saya mungkin saya memiliki niat yang baik untuk menjadi ketua OSIM MAN 1 Pamekasan. Dan untuk segi akademis mungkin saya bisa lah bahasa Inggris. Jadi dan untuk akademis saya sebenarnya saya memiliki banyak kayak futsal. Mungkin saya akan menyalurkan bakat saya untuk meraih prestasi dan untuk membanggakan MAN 1 Pamekasan ke depannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya sendiri, yang pertama saya niat untuk jadi OSIS. Yang kedua saya semangat. Yang ketiga saya pernah mengukir beberapa prestasi waktu di MTS. Yang pertama saya adalah alumni LP3 Sejawa Bali, yaitu Pramuka. Yang kedua saya adalah ketua OSIS di MTSN saya periode 2018-2019. Yang ketiga saya adalah Duta Diwiyata tahun 2019 di MTS saya. Dan saya telah memenangkan beberapa lomba seperti lomba baca puisi se-Kabupaten dan se-Madura, dan saya mengikuti lomba Al-Banjari dan alhamdulillah juara, dan juga saya aktif dalam berbagai bidang. Terima kasih. Terima kasih.
Selanjutnya untuk paslon 2 silakan dijawab pertanyaan Ibu Fatim. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mencalonkan sebagai Ketua OSIS Man 1 Pamekasan, pastinya dari awal saya sudah memiliki niat yang baik untuk memajukan OSIS Man 1 Pamekasan. Yang saya miliki adalah kemampuan untuk kepercayaan diri saya untuk menjadikan OSIS Man 1 Pamekasan jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua adalah saya memiliki pengalaman yang baik dari organisasi OSIM ini. Yang ketiga adalah saya memiliki beberapa prestasi di SMP saya, SMP 1 Pamekasan. Dan itu kelebihan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keunggulan saya, yang pertama mempunyai niat yang baik untuk memajukan Man 1 Pamekasan. Yang kedua mempunyai semangat untuk membantu Man 1 Pamekasan. Sepuluh detik lagi. Terima kasih, waktu habis. Untuk selanjutnya paslon nomor 3 silakan menjawab. 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Bu Fatim atas pertanyaannya Ibu ya. Dan keunggulan saya di sini yang pertama, saya memiliki sikap yang sangat percaya diri. Jadi saya yakin saya bisa membawa Man 1 Pamekasan lebih baik ke depannya. Dan saya juga aktif dalam berorganisasi. Di MTS saya juga pernah mencalon jadi wakil ketua OSIS ya. Dan dari segi prestasi, dari non akademik saya di MTS juara 3 pidato bahasa Inggris se-Jawa Timur. Dan di sini saya lebih menggali bakat saya bukan dari bidang pidato tapi juga dari bidang debat gitu. Jadi saya di sini dari segi bahasa Inggris saya bisa mengembangkan, melalui OSIS ini saya bisa mengembangkan minat-minat teman-teman sekalian agar mengikuti bimbel bahasa Inggris. Dan dari segi non akademik juga saya bisa nomor 1 puisi se-Jawa Timur dan nomor 2 pidato bahasa Inggris se-Jawa Timur. Seperti itu. Dan di sini saya juga berkontribusi, saya ingin sekali mengadakan lomba akademik Bu di Man 1 Pamekasan. Jadi agar madrasah kami bisa terjual dengan baik di pasaran Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan akademik maupun non akademik yang saya miliki, seperti saya bisa futsal dan saya akan membanggakan nama Man 1 Pamekasan menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Kalau beli juga bisa. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana Ibu Fatim, ada sanggahan dari sudah? Terima kasih untuk penanya Ibu Fatim. Selanjutnya penanya kedua Ibu Inaha, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktunya yang diberikan kepada saya ya.
Sebenarnya dari penjelasan dari kalian saya sudah sangat paham sekali dan tadi juga kalian sudah menggambarkan dengan jelas misi dan visi kalian dan alhamdulillah saya perhatikan dan saya lihat bagus semua, hampir tidak ada yang cacat ya program kalian. Cuma saya punya unek-unek atau punya pertanyaan yang sangat dari dulu ingin saya tanyakan dan baru maaf ya baru diundang saya, baru tahun-tahun kemarin nggak pernah diundang tapi baru sekarang saya diundang, alhamdulillah nggak pernah. Saya perwakilan dari Pramuka baru sekarang diundang, tahun-tahun kemarin nggak diundang dan saya ingin menyalurkan maksudnya unek-unek saya ya, alhamdulillah. Yang pertama kepada semua saya kepingin kepada semua wakil atau ketua OSIS calon ya menyampaikan satu persatu program yang benar-benar akan menonjol, bukan hanya sebuah teori, akan menonjol. Ini loh program saya. Jadi satu tapi menonjol dan kalau bisa dilaksanakan dan diaplikasikan, tidak hanya sebuah teori saja. Lah selama ini saya melihat dari OSIS itu teorinya banyak lah. Saya pingin untuk periode 2021 ini program kalian satu saja masing-masing sebutkan secara konkret dan benar-benar nyata dan realitas. Itu yang pertama ya. Yang nomor 2. Untuk calon para ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, saya pingin kalian menjawab pertanyaan saya atau menjawab dengan logis. Ketika ada OSIS itu kesannya ya banyak keluar dari kelas dan meninggalkan pelajaran. Dan hampir kesannya kepada siswa yang lain enak ya jadi OSIS, banyak keluarnya dan tidak mengikuti banyak pelajaran. Sehingga kesannya kepada guru selaku kami ya, itu banyak yang ketinggalan karena alasan OSIS ini dan sebagainya. Lah saya pingin kalian itu mulai hari ini dan detik ini, kalian menjawab atau memberi strategis atau menghapus itu dengan alasan kalian yang logis. Dari yang tadi, imet-imet yang sudah tertanam di benak Bapak Ibu guru dan adik-adik atau yang lain untuk kelas 12. Paham ya pertanyaan saya ya? Paham, bisa dimengerti ya? Silakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Naha atas pertanyaannya. Bisa dijawab untuk paslon nomor 3. 2 menit. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Inah atas pertanyaannya. Dan pertama, Ibu menanyakan program-program yang benar-benar menonjol dari kami. Saya sangat ingin jika saya terpilih menjadi ketua OSIS nantinya, saya ingin mengadakan lomba akademik. Seperti itu. Iya, dan karena di sini kita juga terikat sama PPDB ya Bu ya. Jadi dengan lomba akademik ini insya Allah menjadi jembatan buat adik-adik kelas agar tertarik juga masuk MAN 1 Pamekasan, seperti itu Bu program saya. Dan yang kedua, bagaimana sih menghilangkan image-image yang udah terpendam ya Bu ya di benak-benak teman-teman sekalian. Yang pertama, kalau misalnya OSIS keluar dari kelas dengan alasan rapat OSIS, saya akan mengadakan rapat di luar jam pelajaran, seperti itu Bu. Dan juga saya akan bersikap tegas tanpa pilih kasih satu sama lain anggota OSISnya. Jadi begitu ada OSIS yang nyeleneh atau begitu ada OSIS yang tidak mematuhi peraturan saya, tidak mematuhi peraturan MAN 1 Pamekasan, saya akan bersikap tegas agar mereka tidak seenak-enaknya aja keluar dengan alasan saya ini OSIS loh gitu. Jadi saya akan bersikap tegas Bu, seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya paslon nomor 2. 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan
Ibu Inahe yang pertama, program kerja kami yang akan ditonjolkan adalah meningkatkan kreativitas dengan memanfaatkan benda-benda rongsokan menjadi karya seni indah. Hal ini, program kerja ini sudah dijalankan dalam praktek prakarya kelas 11, di mana di kelas saya sendiri ada praktek prakarya untuk membuat bunga dari plastik, di mana itu sudah diminta oleh untuk para dewan guru untuk dijadikan sebagai milik sekolah. Jadi yang disampaikan Pak Numan tadi, ada anggaran dana dari sekolah untuk karya ini. Kami akan lebih menonjolkan lagi bagaimana karya itu bisa menjadikan Satu Pamekasan memiliki beberapa karya yang sangat bagus, Bu. Untuk yang kedua, untuk menjadi anggota OSIS, kita pastinya sudah tahu resiko yang akan kita ambil. Saat ada rapat ataupun ada acara-acara lain, anggota OSIS itu keluar kelas tidak untuk leyeh-leyeh, Bu. Jadi ketika ada OSIS yang keluar kelas itu pasti ada keperluan yang benar-benar OSIS itu butuhkan, seperti kita akan membuat acara tertentu yang dimana kita butuh masukan dari Bapak Pembina sendiri dan dari waka-waka yang lain, Bu. Jadi kalau misalkan ada yang berpikir OSIS itu leyeh-leyeh, sebenarnya tidak. Kami juga berusaha untuk tetap mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Dewan Guru, seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paslon 2. Selanjutnya paslon nomor 1 bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Nahe. 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Nahe. Jadi untuk program yang saya ingin kembangkan yaitu adalah sholat duha. Kenapa? Karena kan sholat duha itu akan saya lakukan setiap pagi. Jadi nanti per kelas tuh dapat jadwal gitu, Bu, sholat duha. Kenapa? Karena kan katanya sih dengan sholat duha itu ilmu lebih gampang masuk gitu. Jadi apalagi ini kan bernama kan madrasah. Jadi kan tentang keagamaan. Jadi saya ingin mengembangkan sekali yaitu adalah sholat duha. Dan untuk yang image tersebut mungkin saya akan meminimalisir adanya rapat di saat jam pelajaran. Jadi dan untuk teman-teman sekalian yang menganggap kalau OSIS itu keluar kelas dengan alasan rapat itu disebut dengan leyeh, itu sebenarnya tidak. Jadi sebenarnya kami itu juga mikir juga gitu. Soalnya kan pelajaran itu penting dan kami juga melaksanakan tanggung jawab kami yaitu seperti mengerjakan tugas dan lain-lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pertanyaan tadi, pengembangan program kerja OSIM yang kedua yang kami akan kembangkan yaitu pengembangan tim adiwata, di mana nanti di dalam tim adiwata ini akan diadakan setiap pokja, yaitu program kerja, yang di mana setiap pokja itu ada 1 koordinator dan anggota daripada siswa-siswi. Nah, nanti contohnya program kerja seperti tanaman gantung, seperti kompos dan lain sebagainya. Dan untuk pertanyaan yang kedua, image OSIS yang tidak baik menurut teman-teman sekalian itu menurut kami tidak benar, karena memang kami keluar kelas itu memang ada kepentingan. Terima kasih, waktu habis. Saya kembalikan lagi untuk Ibu Nahe, apakah ada sanggahan untuk 3 Sebenarnya terima kasih ya atas jawabannya. Cuma saya pingin ya, harapan saya program yang menonjol salah satunya dari program calon 1 sama 3, terutama dari saya dibilang sama Zahi ya, mau mengadakan sholat berjamaah atau mengadakan rutinan atau mengadakan lomba akademik madrasah. Nah, harapan saya ketika kalian mempunyai program 2, mungkin maaf ya untuk yang nomor 2 programnya kurang apa ya bagi saya ya masih mengambang gitu ya nak ya, maaf ya. Cuma yang 2
Memang yang sholat duha, yang untuk yang 1 sama yang 3 atau yang akademik, yang sholat duha harapannya ibu untuk yang 1 jangan hanya sebuah teori. Kadang masuk pertama sholat duha terus berjamaah, tapi ending belakangnya banyak tidak terlaksana. Ya, untuk kedepannya saya akan menagih jika kalian benar-benar jadi termasuk 1 atau 3 ataupun yang lain, kalau memang ada program sholat duha usahakan kalian istiqomah. Yang nomor 3, jika kalian memang benar-benar akan jadi calon OSIS untuk yang 3, lomba akademik memang sebuah program dari dulu kita mau mengadakan sampai detik ini memang tidak pernah. Padahal kalau kita selidik, kalau kita pahami ya, kalau kita mengadakan akademik insya Allah siswa baru banyak yang tertarik karena kita sampai detik ini tidak pernah ada, dan mungkin melalui program OSIS yang 2021 lah salah satunya harapan saya program diperjelas, tujuan diperjelas, dan jadwal juga diperjelas. Salah satunya mudah-mudahan untuk yang calon 3 kalau memang jadi akan saya tagih dan harus kalau bisa benar-benar akan realisasi. Udah gitu aja. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Imnaha. Untuk penanya terakhir dari Dewan Guru, Bapak Ahmad Zaini, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas waktunya. Kalau barusan kita sama-sama mendengarkan visi misi program pun juga bagaimana untuk merealisasikan program pun juga visi misi sudah banyak dikupas. Saya sederhana sekali. Sampai saat ini maaf, saya hidup di MAN ini sudah 5 tahun ya, menuju 5 tahun. Ternyata berbicara tentang kedisiplinan anak, ini dibilang sederhana tapi kok sulit gitu ya. Tidak usah jauh-jauh, mulai anak itu datang untuk membudayakan S5 itu susahnya bukan main. Salam, senyum, apalagi sapa, sopan, santun, itu sulit itu. Terus untuk yang namanya anak mau lengkap atribut, baju itu rapi gitu ya. Kita kan pingin bicara madrasah itu berciri khas Islam kan begitu. Sekolah yang berciri khas Islam. Bicara ciri khas Islam kalau dibahas gitu ya, itu banyak. Bagaimana supaya orang itu kagum dengan madrasah dan anak-anak madrasah dari performanya, tampilannya, terus amaliyahnya. Itu sulit. Makanya maaf bukannya saya menafikan kerja OSIM sebelumnya, tidak gitu ya. Mereka juga sudah berusaha payah. Kami juga dengan waka, guru-guru semuanya. Cuma saya ingin tahu kira-kira OSIM sekarang ya supaya hal itu bisa terwujud ya meskipun tidak 100% lah sehingga publik itu betul-betul kagum dengan kita. Oh performa anak MAN luar biasa. Kan tampilannya maaf katanya Pak Kepala itu kan nggak bisa kita tampilin di obu gitu ya. Obu tak ada saya katanya Pak Lisip dan jalan kotoh gitu ya. Boleh jalan aing apa Pak Lisip? Iya, beda kata potongan lande dan sebagainya lah. Terus ada yang warna-warni, itu di rambut, belum ke bawah itu. Sampai ke bawah, yang namanya celana aja. Kami berapa kali sidak bersama tim BK ada Pak Syukur itu, bersama Waka, bersama tim Tatib semuanya. Ini selama ini maaf, kalau urusan kayak begitu, urusan nyedak-nyedak kan memang tugasnya kami. Cuma kami ingin tahu peran OSIM itu, kalau antum nanti terpilih, ya peran Anda, kira-kira apa yang harus Anda lakukan supaya impian kami ini betul-betul terwujud. Sehingga tidak usah keluar-keluar kami untuk mempromosikan MAN 1. Ternyata publik atau masyarakat sudah menilai kita, oh ternyata MAN 1 sudah betul-betul nomor 1. Maksudnya begitu ya. Oke. Kalau di akademik, non akademik oke, sudah bagus program antum. Cuma itu aja. Itu sederhana tapi sulit. Terima kasih. Hanya itu dari saya. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ahmad Zaini. Silakan paslon nomor 2 bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ahmad Zaini Jumhuri. 2 menit waktu yang kami berikan dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dikatakan Pak Zaini
sekarang, saya sudah dari dulu yang saya perlahannya diri itu lebih baik Pak. Jadi misalkan kita mau melakukan hal-hal yang menurut kita itu tidak senang untuk kita, tapi jika dipaksakan terus-menerus, siswa itu mungkin akan awalnya merasa terpaksa, kemudian terbiasa, dan mungkin ke depannya, ke belakangnya siswa bakal lebih disiplin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk paslon nomor 1 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Bapak Ahmad Zaini Jumhuri. 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan Bapak yang tadi, saya akan menjawabnya. Untuk kedisiplinan memang sulit untuk siswa semua melakukan untuk disiplin. Yang pertama dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri harus mencontohkan yang baik kepada teman-teman kita, kepada kakak kelas kita, adik kelas kita. Dan yang kedua adalah pemberian sanksi yang tegas untuk anak-anak yang melanggar. Dan untuk yang ketiga adalah saling mengingatkan atau nanti bisa saling menegur apabila mereka memang tidak bisa atau gak bisa berubah. Itu resiko mereka akan tanggung resiko mereka sendiri dengan sanksi yang berat. Mungkin bisa berubah dengan perlahan-lahan. Terima kasih. Ada tambahan? Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk paslon nomor 3, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Makasih Pak Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran apa yang harus kita lakukan agar dapat memberi contoh gitu ya. Yang pertama, kita harus memberi contoh dari diri kita sendiri. Jadi jika saya terpilih menjadi ketua OSIS Man 1 Pamekasan, saya akan memberi contoh yang terbaik bagi semua siswa Man 1 Pamekasan. Dan juga bagi OSIS, saya akan menegaskan kepada OSIS agar memberi contoh. Jadi semua ini intinya dari OSIS Pak. Karena banyak gembar-gembor di luar bahwasanya saya nih baju ini kotor kayak gitu, gini-gini, OSISnya kayak gitu juga gitu. Jadi awal-awal saya pengen sekali menegakkannya di OSIS gitu. Jadi saya akan mempertegas di OSIS bahwasanya kedisiplinan harus ditegakkan dan di diri saya sendiri juga seperti itu. Dan juga kalau misalnya mereka tetap tidak mematuhi peraturan, pasti pihak sekolah juga akan memberikan sanksi ya Pak ya. Dan OSIM akan membantu setulus hati untuk itu Bapak, seperti itu. Dan intinya semuanya berawal dari diri kita sendiri. Jika saya terpilih, saya akan berusaha memberi contoh yang terbaik bagi siswa Man 1 Pamekasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak, ada tanggahan, ada sanggahan? Terima kasih. Nanti tidak usah semuanya aja yang nanggapi ya, yang siap nanggapi aja. Jadi di 3 pasangan yang siap nanggapi aja. Jadi kalau barusan saya mengangkat ini persoalan kedisiplinan anak ya, dari berpakaian pun juga kedisiplinan dalam proses belajar, kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan keagamaan dan sebagainya. Sekali lagi itu tuh butuh kerja keras betul dari OSIM. Kalau ada bahasa tadi, kita harus berikan contoh dari OSIM dulu. OSIM itu kan banyak ya, keanggotaannya banyak. Jadi 2 insan, ketua dan wakil bisa mewarnai OSIM, maksudnya anggota OSIMnya itu sudah bagus. Apalagi nanti pas semua OSIM itu bisa mewarnai semua anak mansa dari hal kedisiplinan itu.
Cuma yang menjadi ganjalan pemikiran saya sampai saat ini, kalau berbicara tentang skor, sanksi, termasuk nasihat, itu semuanya sudah dilakukan itu. Doa lah mari gitu ya. Jadi bukan kami tidak memproses. Nah, selama ini oke lah, terlepas dari musim sebelumnya, saya ingin tahu di antara, kalau memang semuanya mau menanggapi oke. Adakah langkah-langkah yang lebih kena kira-kira dengan senang hati? Terima kasih. Terima kasih. Silakan untuk paslon nomor 2 bisa dijawab dengan benar. 1 menit waktu yang kami berikan dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya lebih dekat. Apabila ada murid yang tidak bisa, apabila ada murid yang tidak disiplin, yang pertama Terima kasih. Untuk selanjutnya paslon nomor 1 bisa menjawab. 1 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau emang kerapian itu dari atas ya Pak ya. Dari atas itu kan dari rambut. Mungkin kalau rambut itu pertama pasti kan kasih tahu dulu, kasih peringatan. Untuk yang kedua, kalau emang tetap dibotakin aja. Untuk rambut yang tetap di model-modelin gitu, Pak. Untuk kerapian seragam, menurut saya ini juga kesadaran diri masing-masing ya. Kita tahu kalau kita itu berpenampilan baik, image orang kepada kita itu juga baik. Ya karena kita sudah berpenampilan baik, rapi, pastilah image orang kepada kita itu baik gitu. Semua ini dari kesadaran diri masing-masing sebenarnya Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya paslon nomor 3 bisa menjawab pertanyaan sanggahan dari Bapak Ahmad Zaini Jumhuri. 1 menit dimulai dari sekarang. Ya Pak, langkah-langkah yang lebih jitu gitu ya untuk menghadapi anak-anak seperti ini bisa dijawab. seperti memberi mandat kepada setiap anggota OSIM agar berada di depan gerbang setiap hari secara bergantian. Begitu menurut saya. Sekian, terima kasih. Ya, jadi kita akan menggerakkan anggota-anggota OSIM agar di depan gerbang setiap hari Pak. Jadi kan dari situ anak-anak insya Allah bahkan tergerak Pak gitu buat menegakkan kedisiplinan di Mansatu Pamekasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup sesi pertama dan kita buka sesi kedua, yaitu pertanyaan masing-masing paslon. Silakan, siapa yang ingin bertanya duluan? Ya, paslon nomor 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya bisa disimak untuk paslon nomor 2 dan coba nomor 3. Pertanyaan dari kami yaitu membuat kegiatan untuk siswa itu emang mudah kan? Tapi bagaimana caranya membuat kegiatan untuk siswa, staf, sekolah, bapak, ibu guru guna untuk kerukunan dan kekompakan bersama seperti apakah kira-kira kegiatannya? Terima kasih. Terima kasih. Ya, silahkan untuk paslon nomor 3 bisa menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang.
Ya, terima kasih. Paslon nomor 1, saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Pertanyaan kalian adalah bagaimana cara agar kegiatan dapat menyatukan staf, murid, ya. Ya, dan saya di sini sebagai calon ketos nomor urut 3, karena itu salah satu cara agar dapat menyatukan semuanya itu dengan cara mengadakan perlombaan. Dan di sini karena di sini posisinya itu adalah pandemi ya. Jadi bagaimana caranya kita mengadakan perlombaan yang online gitu. Dan saya sangat ingin sekali mengadakan perlombaan e-sport. Jadi e-sport itu ya benar. Saya ingin sekali mengadakan perlombaan e-sport itu karena saya 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang dikatakan oleh paslon 3, di sini saya juga akan lebih mengadakan kegiatan-kegiatan yang dimana antara siswa dan muridnya, antara siswa dan gurunya itu lebih memiliki kekompakan, iya seperti itu. Jadi dari selain pertandingan FF ataupun yang lainnya itu mungkin kita bisa mengadakan perlombaan akademik secara online di MAN 1 Pamekasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana paslon nomor 1? Apa ada sanggahan dari jawaban paslon nomor 2 dan paslon nomor 3? Ada. Mungkin sedikit sanggahan ya dari saya untuk paslon nomor 3. Jadi kan di sini kan untuk kerukunan dan kekompakan antara guru dan murid sekalian. Jadi kan katanya ingin mengadakan perlombaan e-sport. Apakah itu bisa menjamin kerukunan dan kekompakan? Apakah itu kan itu cuman buat murid-murid doang? Enggak, masa guru-guru juga main turnamen tersebut? Kan enggak mungkin. Terima kasih. Silakan untuk paslon nomor 3, mic-nya dikasihkan ke paslon nomor 3. Menjawab sanggahan dari paslon nomor 1.